Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang pada hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pengaruh current ratio atau CR dan return on equity atau ROE terhadap return saham dengan kebijakan dividen sebagai variabel intervening atau kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 hingga 2014. Kemudian untuk anggota dari kelompok 4 sendiri, ada saya sendiri, yaitu Naswatul Ibad, NIM 087, Putri Intan Sari, NIM 005, Nabila Zanubar Rahman, NIM 069, Nurul Homisah, NIM 026, Rohmatul Baitia, NIM 128, Nirmala Faryadisa Salsa, NIM 045, Norma Laili Fatimatus Sa'diyah, NIM 072, Putri Dwi Utami Nurha, NIM 002, dan juga yang terakhir ada Rohmatul Aditya dengan NIM 014. Dan di sini saya sendiri sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 4 ini hingga selesai. Lanjut. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder ini seperti yang sudah tertera pada PPT, dan untuk data sekunder ini kami ambil dari data perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 hingga 2014. Lanjut. Kemudian kerangka pikiran seperti yang sudah ada di PPT. Yang pertama itu ada CR atau X1. CR itu adalah current ratio. Kemudian ada ROE atau X2. Dan ROE itu adalah return on equity. Kemudian kedua tersebut akan menjadi DPR yang dalam kurung Y, yaitu DPR sendiri adalah dividend payout ratio. Kemudian yang terakhir juga ada RS atau dalam kurung Z itu sebenarnya adalah RS, yaitu return saham. Lanjut. Kemudian hipotetis. 1 atau H1, CR berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. H2, ROE berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. H3, CR berpengaruh positif terhadap return saham. H4, ROE berpengaruh positif terhadap return saham. Dan H5, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap return saham. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan dan disampaikan langsung oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian SPSS terhadap penelitian yang akan kami lakukan. Nah, berikut ini merupakan data sekunder yang kami peroleh dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 sampai 2014. Meliputi data CR, ROE, DPR, dan RS. Selanjutnya kita buka SPSS-nya. Nah, di sini kita ke menu variable view. Nah, untuk variable view nantinya kita tulis variabelnya dengan X1, X2, selanjutnya Y, dan yang terakhir Z. Selanjutnya kita ke label. Nah, untuk X1 ini merupakan variabel independen, jadi CR merupakan X1, X2-nya ROE, sedangkan Y-nya merupakan variabel intervening yaitu DPR, dan Z-nya merupakan variabel dependen yaitu RS. Selanjutnya kita copy data yang sudah diperoleh tadi. Kita copy ke SPSS di bagian data view. Oke, jika sudah, kita langsung saja ke menu analyze. Kemudian kita pilih regression.
linear. Nah, untuk CR ini kita masukkan ke variabel independen, dan ROE juga dimasukkan ke variabel independen, sedangkan DPR kita masukkan ke dependen. Lalu kita klik enter dan oke. Nah, ini sudah muncul output SPSS untuk model regresi yang pertama. Baik, untuk selanjutnya yakni untuk data yang kedua kita sama caranya, yakni klik regresi, kemudian linear, dan kita reset ulang, kemudian kita pilih variabel X1, X2, dan variabel Y kita masukkan ke independen. Kemudian yang terakhir itu variabel Z kita masukkan ke bagian dependen. Kemudian klik OK. Maka hasilnya akan muncul sama seperti data pertama tadi. Untuk data ini kita hanya mengambil di model summary dan juga koefisien. Untuk penjelasan selanjutnya terkait interpretasi data akan dijelaskan rekan saya, Putri. Terima kasih. Untuk hasil interpretasi pada koefisien jalur 1, yakni berdasarkan tabel di atas, koefisien menunjukkan dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,215 dan X2 sama dengan 0,000, di mana X1 lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Sedangkan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y karena lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, berdasarkan nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,12. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah 10,2%. Sementara sisanya 89,8% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1-nya sama dengan akar 1 dikurangi 0,12 sama dengan 0,947. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur 1 sebagai berikut. Persamaan 1. Y1 sama dengan 0,097 X1 plus 0,322 X2 plus 0,947. Berdasarkan persamaan di atas, dapat diartikan apabila CR naik satuan, maka DPR akan mengalami kenaikan sebesar 0,097 dengan asumsi variabel X2 yang konstan. Selanjutnya, apabila ROE naik satu satuan, maka DPR mengalami kenaikan sebesar 0,322 dengan asumsi X1 konstan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk hasil interpretasi koefisien jalur 2, yakni berdasarkan tabel di atas, koefisien menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari 3 variabel yaitu X1 sama dengan 0,554, X2 sama dengan 0,057, dan Y sama dengan 0,010. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa regresi variabel X2 dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z, sedangkan X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Z karena lebih besar dari 0,05. Besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,051. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 5,1%. Sementara sisanya adalah 94,9%.
merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara itu untuk nilai E1 sama dengan akar dari 1 dikurangi 0,051 dan hasilnya 0,974. Dengan demikian, diperoleh diagram jalur model struktur 2 sebagai berikut. Persamaan 2. Y sama dengan 0,048 X1 plus 0,163 X2 min 0,217 Y1 plus 0,974. Berdasarkan persamaan di atas, dapat diartikan apabila CR naik satu satuan, maka RZ akan mengalami kenaikan sebesar 0,048 dengan asumsi X2 dan Y1 konstan. Kemudian apabila ROE naik satu satuan, maka RZ akan mengalami kenaikan sebesar 0,163 dengan X1 dan Y1 konstan. Jika DPR naik satu satuan, maka nilai RZ akan mengalami penurunan sebesar 0,217 dengan asumsi variabel X1 dan X2 konstan. Selanjutnya yaitu tahap analisis hipotesis. Yang pertama yaitu analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikan X1 sebesar 0,215 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat berpengaruh signifikan X1 terhadap Y. Yang kedua yaitu analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai tidak signifikansi. X2 sebesar 0,00 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Yang ketiga yaitu analisis pengaruh X1 terhadap Z. Dari analisis di atas diperoleh nilai tidak signifikansi X1 sebesar 0,554 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Yang keempat yaitu analisis pengaruh X2 terhadap Z. Dari analisis di atas diperoleh nilai tidak signifikansi X2 sebesar 0,057, yaitu lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z. Yang kelima yaitu analisis pengaruh Y terhadap Z. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi Y sebesar 0,010 kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Selanjutnya, yang keenam, analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar 0,048, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah minus 0,021. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung X1 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Yang ketujuh, analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z sebesar 0,163, sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z adalah minus 0,070. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung X2 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya. Itu tadi untuk presentasi dan juga penjelasan mengenai tugas dari kelompok 4 dan kami dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Cukup dari kelompok 4 untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.